Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Para hadirin jamaah yang saya muliakan, ada satu hadis Rasulullah SAW dalam kitab Mukhtasar Hadis, diriwayatkan Imam Baihaqi radhiyallahu anhu dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah menjadikan pandai tentang agama dan menjadikannya zuhud terhadap kesenangan dunia, serta menjadikannya melihat kejelekannya. Ingat, tinggal di mana letak kita sekarang. Apabila Allah menjadikan satu kebaikan hambanya, dia menjadikan pandai di agama. Maksudnya orang mau mendekat dengan ulama, orang mau belajar agama, orang mau mendengarkan nasihat-nasihat baik dari Al-Quran maupun hadisnya Rasulullah SAW dari siapapun. Maafkan kalau kadang-kadang kiriman ada apa namanya, buka pas ada ceramahnya apa siapa itu yang suka gak cocok sama orang NU. Saya nggak dengar ketika orang itu menyampaikan hadis atau Al-Quran, walaupun penafsirannya nggak cocok, nggak pas dengan saya, tetap saya dengarkan ketika dia baca Al-Quran. Jangan ketika orang baca Al-Quran dia cekak, nggak boleh motong antum ayat Gusti Allah. Itu menjadi hati keras. Jangan sekali-kali memotong suara adzan, suara orang baca Al-Quran di YouTube atau di mana, atau di TikTok atau snack video. Ya, jangan sekali-kali itu menjadikan antum hatinya keras. Dengar adzan misalnya, udah dengar dulu sampai selesai, tenang. Kalau antum sampai di snack tahu bahwa adzan dulu dipotong, itu menjadikan hati keras. Itu, dan saya teliti, ini malah penelitian saya, ketika orang dengar Al-Quran atau hadis dia potong, itu sebenarnya peluang yang besar iblis untuk masuk ke dalam relung hati antum supaya antum jadi benci, supaya antum menjadi cinta kepada dunia, lupa kepada Allah. Dengan itu selesai, nggak cocok. Bila perlu kalau ada yang menyampaikan nggak cocok, kalau saya malah dengerin. Ini macam-macam lah itu, bid'ah macam-macam. Ada juga sebenarnya. Apa Al-Quran dibaca? Cium-cium apa? Enggak ada Qurannya. Itu setiap hari saya lakukan ketika saya baca di rumah. Tapi saya tersinggung, tak lihat. Pertama kali tersinggung saya. Karena saya lakukan itu setiap saya baca Quran, saya pegang, ya Allah, jadikanlah, masukkanlah nurnya Al-Quran masuk ke dalam hatiku, kepada anak-anakku, kepada santriku. Tiap hari bertahun-tahun saya lakukan. Setiap 20 hari khatam Quran. Dulu 1 bulan khatam Quran, 40 hari khatam Quran. Sekarang cuma 10 hari. Saya di rumah 14 hari, 13 hari khatam Quran. Baca. Ngapain agak ada dalil? Ya. Saat itu pertama saya nggak enak, karena hati saya nggak enak, tak dengar tadi. Ya, senyum aja. Ternyata Gusti Allah sugi, menggawe wong Gusti Allah ciptakan seperti juga ada nih. Hati saya tanya. Ternyata gaweane pangeran macam-macam. Saya nggak tersinggung. Jadi kalau nggak sekarang ini nggak boleh ya. Kalau antum dengarkan sesuatu yang nggak cocok, dengar sampai paham, sampai nggak tersinggung. Nggak, caranya gitu kalau saya. Oh, Gusti Allah sugi, ciptakan, ada Allah ciptakan manusia yang jelek, ada yang baik, ada yang hasud, ada riya, ada yang sombong, ada yang alim, ada tawadhu. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu. Ini hati jadi jembar. Kalau jenengan, kalau saya pernah juga apa ini? Ini Quran tulisan, perlu dibaca, dipahami, bukan untuk dicium-cium lagi gitu. Padahal itu saya lakukan bertahun-tahun. Ya Allah, jadikanlah nurnya Al-Quran, nurnya Al-Quran merasuk ke dalam hatiku. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk jalanku menuju ridhamu ya Allah. Bukan ciumnya aja, tapi ada doa di dalamnya. Ya ini kalau nggak paham itu. Kalau saya menjadi ini saya kasih tahu. Ini supaya belajar. Makanya saya baca hadis di dalam kitab Bahsul Mustafa. Sabdanya Rasulullah, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, khususnya kepada kita semuanya umatnya. Wahai Ali, Allah mengangkat seorang aulia, kekasihnya, bukan amal ibadahnya yang banyak, tetapi mengangkat seorang menjadi kekasihnya
karena hati yang dermawan. Nah tadi itu dermawan jembah ya Gusti Allah gawe. Saya tertawa sendiri. Oh no ya Gusti Allah gawe ngono ya ono gitu. Jadi saya nggak tersinggung jadinya. Oh ternyata ada juga gawean pangeran sing aneh-aneh gitu ya. Itu macam-macam lah mungkin. Bukan bahkan saya sering lihat. Walaupun berseberangan, saya berusaha untuk memahami. Oh ternyata ini, makanya saya bisa katakan sampai saya bisa mengatakan orang yang menjalankan sunnah bukan lahir dari sholawat, jadinya kaku, cacat apa namanya, cacat. Amal ibadah sunnahnya cacat. Kenapa? Jadi riak, jadi sombong. Makanya di hadis qudsi, karena apa? Sholawat ini perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, dia nggak mau atau nggak banyak menjalankan sunnah, nggak tahu alasannya macam-macam. Saya nggak butuh alasan. Berarti sholawatnya belum sempurna. Makanya sempurna sholawat yang paling hebat, yang paling barokah, yang paling mulia di dunia ini apa ini? Taslimah. Paham nggak? Sholawat yang ditaslimah. Mau sholawatnya siapa saja antum baca. Ada sholawatnya Syabur bin Salim, ada sholawatnya Abdul Haddad Balawi, ada sholawatnya Habib Soleh Tanggul, ada sholawat Fatimiyah, ada sholawat macam-macam, ada sholawat Jibril. Jadi hasilkan bakat Jibril Rasulullah SAW, ada sholawat Ibrahimiyah. Apabila tidak dibaca dengan taslimah sesuai dengan perintahnya Allah, maka tidak akan sempurna sholawat. Kenapa saya akan nggak sempurna? Tidak akan melahirkan sunnah. Nah ini kalau sampai baca sholawat nggak langsung sunnah, tidak sempurna. Karena apa? Berarti kurang taslimah, kurang mengagungkan Allah dan Rasulnya ketika baca sholawat. Makanya dalam hadis Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'ifud jannah. Ciri-ciri orang yang cinta kepadaku, kata Rasulullah SAW, orang itu menjalankan sunnahku. Yang apabila menjalankan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Apabila cinta kepadaku, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dakhal jannah. Tetapi jalankan sunnah ini, kenyataannya kita banyak tahu orang menjalankan sunnah, Qurannya, sholat, ibadahnya, sholatnya sunnah wal ibadah. Tapi kaku yang orang ya. Wes pokoknya seperti itulah. Ini zaman yang sudah banyak fitnah. Ya kita harus bisa menjembatani hati ini, jangan terbawa ke sana. Dan jangan tersinggung juga, biasa aja. Makanya setiap saya itu pelajarnya, saya lihat kalau orang-orang ini tafsirannya salah. Tafsirannya bukan salah, ini tafsiran kurang pas. Tapi saya nggak nyalakan karena orang menafsiri kan semau-maunya dia juga. Ya bersama yang saya muliakan, karena itulah kita harus belajar dewasa. Jadi Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah menjadikannya pandai tentang agama dan menjadikan zuhud terhadap kesenangan dunia serta menjadikan melihat kejelekan-kejelekan. Kalau yang pertama tadi, Allah menjadikan pandai tentang agama, ini gampang. Cerdas, pondoknya kecil, udah pintar agama. Dalilnya ada sampai nas-nas, wow, sampai menelusuri hadis gampang. Ini gampang. Saya katakan anak cerdas, insya Allah bisa. Yang sulit adalah setelah hadis selanjutnya, menjadikan zuhud terhadap kesenangan dunia. Ini yang angel. Ya, ketika orang masih di bawah, ketika orang itu ceramahnya ngajinya masih di kampung-kampung, zamannya 10, 20, udahlah, nggak pakai sanggup, nggak apa-apa, nggak pakai amplop, nggak apa-apa, belum laku, ya. Begitu laku, 25 juta, 30 juta. Dulu belum laku, sepeda jelek, ya. Ke tempat-tempat yang nggak bener, begitu laku 15 juta. Inilah yang kedua yang benar. Yang kedua, zuhud terhadap dunia. Ini sulit. Apa zuhud pada dunia? Menjadikan melihat dia itu tidak senang dengan dunia, adem. Dengan dunia biasa saja. Nggak ingin terkenal, nggak ingin masyhur, nggak ingin dilihat orang, nggak ingin di apa ini sekarang ini apa? Bukan di telepon YouTube saja. Oh, viral. Di sini gue takar. Ternyata kurang canggih juga ini aksonnya.
Terombak isi kasih tahu itu anak buahnya itu. Ya, seperti itulah. Sekarang gitu kan. Jadi para jamaah yang saya muliakan, bagaimana menyikapi ini semua? Kali kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, bagaimana megangnya itu? Kita udah paham, ngerti. Kita pegangi dengan selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati ini jangan digeser dari selain Allah. Jangan digeser hati ini selain ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lupa, kembalikan lagi. Orang zuhud itu bukan orang yang nggak punya uang, salah. Orang zuhud itu orang yang hatinya tidak cinta dengan dunia, walaupun kaya. Ada satu kisah, mungkin pernah saya ceritakan. Imam Syadzili ini orang yang kaya sekali. Ada orang suka ngerasani, wah Syadzili, Imam Syadzili ini gimana katanya seorang ulama tasawuf, orang sufi, wah kaya sekali mas. Tiba-tiba tadi beliau lagi naik andong, ya, dokar kalau kita menjalan andong. Orang itu pas Anda berjalan lagi duduk ngerasani lagi ngobrol-ngobrol ngumpi. Dia datangi sama Muzani, baik bulan ikutlah saya. Diajak naik, mana kamu bisa tidak ikut saya? Dikasih gelas, diisi dengan air penuh kedua-duanya. Begitu naik di andongnya dipegang. Kamu pegang ya, jangan sampai tumpah. Yang juri Muzani takut, beliau seorang orang besar kaya lagi. Jadi wibawa banyak bagus, orang besar, masyhur. Lalu Imam Ghazali ini kuda dipencet, lari cepat. Wah, namanya andong ya beda dengan Mercy, dengan mobil Alphard ya, goyang. Karena pastinya, pokoknya jangan goyang, jangan sampai tumpah ya. Sampai melewati istananya, melewati pertokoannya, rumahnya yang indah sekali. Santai ya. Selesai sudah melewati rumahnya, bangunan yang indah, istana yang indah. Ditanya sama Muzani, wahai Fulan, apa yang kau lihat tadi? Wahai Imam Syadzili, saya nggak tahu. Lu kenapa? Saya nggak lihat apa-apa. Saya megangi air ini supaya nggak tumpah, jadi nggak sempat kanan kiri. Lu kenapa? Kamu nggak lihat kanan kiri tadi itu bangunan-bangunan yang indah? Tidak tahu saya. Kenapa? Saya takut tumpah. Kata Imam Syadzili, tahukah engkau? Seperti itulah hatiku. Walaupun Allah melimpahkan rezeki yang melimpah kepadaku, hatiku tidak bergeser. Seperti kau perhatikan air tadi, nggak akan tumpah karena kamu pegangi. Sehingga kamu tidak sempat lihat kanan kiri. Itulah hatiku tidak bergeser dari dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi mandor sudah. Aduh, sekarang ya. Zuhud terhadap kesenangan dunia serta melihat kejelekannya. Ya sampai lihat sendiri. Apakah kemarin malam tahun baru ikut-ikutan di mercon bakar ikan, nggak apa-apa. Tak, saya bakar duit aja. Setelah maghrib, setelah isya, saya pergi. Saya bilang, saya mau ngaji, nanti setelah isya tolong teruskan baca maulid, baca qasidah sampai saya datang, baru selesai kamu tidur. Saya malam saya datangnya acaranya begitu panjang, nunggu ada jenis baca maulid, baca selawat di mana itu, di Mahrum Surabaya. Sampai malam saya baru pulang, anak baca qasidah. Udah, sekarang selesai kita doa, udah kamu tidur, nggak boleh yang melek, udah tidur. Besok pagi saya berangkat ke mana? Saya berangkat ke Jakarta, ya. Antum tolong, saya sudah saya siapkan 3 truk apa itu, pecahan-pecahan bangunan bekas yang dikasih orang sudah dikerjakan. Anak pulang dari Jakarta harus selesai semua. Udah nggak tinggal mikir tahun baru udah. Saya bilang memang kamu pondok di sini, saya didik untuk mengingat Allah sambil bekerja supaya kamu nggak ngelamun. Andalnya pekerjaan di rumah itu ngangkati tanah, ngangkati ke sawah, ngurus sapi macam-macam. Ini sapinya masih 21, dulu 28, mati 8 itu. Istri saya dilapori, kata istri saya, Bang itu sapinya mati 8, mati 8. Alhamdulillah, berarti saya beli nggak salah. Lu kok salah? Ini nggak salah ya, karena sapi beneran gitu. Kalau sapi nggak bisa mati gitu. Nggak mikir saya harganya. Para jamaah yang saya muliakan,
Dan yang kedua, yang ketiga, melihat kejelekan-kejelekannya. Guru saya pernah cerita di tangga, kalau teman dari rumah saya itu kira-kira 1 kilo, ada makamnya Yesus ya, belum raya. Nanti kalau satu kalau sana tak bisa tahu. Ada makamnya Yesus punya anak namanya Gus Nur. Itu namanya sama-sama saya. Nangis saja orang itu, nangis saja. Kata guru saya itu Gus Nur itu wali yang ditampakkan oleh Allah kejelekannya. Jadi nggak pernah lihat kebaikannya, dia nangis saja. Dia nemuin tamu juga, bahkan haji pada haji beliau. Jangankan kerja, orang kerja, nangis saja itu ada tamu berobat itu ada apa ya, ada tes saja. Minta kontak doa, ya doa itu masuk kan air putih, kasih uang dulu, naik kontak haji beliau. Aku mikir haji ini apa itu ya, saya gitu. Di pesawat juga itu nangis, ditampakkan oleh Allah. Kalau kita kan enggak, kita tuh tampak baiknya terus jadi sombong jadinya. Ini makanya ciri-cirinya orang baik itu ditampakkan oleh Allah kejelekannya. Sampai paham sendiri dah. Apa sampai kejelekannya, apa kebaikannya. Makanya ketika maaf saya ingat kebaikan saya, ya Allah, sesungguhnya kebaikan ini dari Allah dan aku adalah hamba-Mu. Seandainya Engkau tidak menolongku hamba-Mu, ya Allah, aku tidak bisa semua. Aku tidak akan bisa menjalankan ini semuanya. Ini semua karunia Allah. Sekali seperti itu. Di para jamaah yang saya muliakan, orang baik itu orang yang tidak pernah merasa baik, tapi banyak berbuat baik. Kan enggak berbuat baik itu di shooting. Ya seperti itulah. Ya, berbuat baik itu diviralkan ya, diviralkan ya. Diumumkan kalau bahasa kerennya diviralkan ya. Jadi para jamaah yang saya muliakan, bagaimana supaya kita punya hati seperti ini? Maka kita harus mengisinya dengan minat Allah SWT. Sebenarnya Allah telah membimbing kita melalui apa? Melalui sholat wajib. Inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sebenarnya itu sudah pelajaran dari Allah. Kita baca tetapi kita nggak pernah pahami. Kita baca kita nggak pernah renungi. Ya, yang direnungkan partai buruh. Nggak apa-apa, saya setuju partai buruh ini. Saya bilang sama partai buruh nggak apa-apa, saya setuju. Kenapa? Supaya buruh ada mewakili. Bukan nggak diwakili tukang beca, bukan nggak diwakili pemborong ya. Karyawannya yang diwakili. Bukan pemborongnya. Sekarang kan gitu, yang diwakili kan bos besar yang bos-bosnya diwakili. Udah ada suaranya. Selanjutnya para jamaah yang saya muliakan, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Dia segerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan hambanya, Dia menangguhkan hukuman atas dosanya hingga menghukumnya pada hari kiamat. Ya Allah, ini yang bikin saya takut yang belakangnya. Kalau takut saya ini tidak tahu. Kalau saya jadi nangis, ya Allah. Kadang-kadang nggak saya dengar aja Al-Quran itu gemetar saya. Karena doa saya cuma satu, ya Allah, kalau butuh selamat ya Allah. Saya menginginkan keselamatan, nggak menginginkan yang lain, nggak menginginkan yang lain, selamat hidup ini. Jadi perjalanan yang saya muliakan, kalau ada orang soleh, kalau orang baik dikasih oleh sakit, itu adalah disegerakan untuk menebus jasa kesalahannya dulu, dosa-dosanya besar atau kecil, sengaja atau tidak. Ya, dan biasanya orang seperti ini dikasih oleh Allah sabar. Termasuk saat ini santri kita, saudara kita Al Ustadz Zainal, beliau lagi sakit. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, diangkat derajatnya, dilepaskan dari diampuni dosa-dosa yang lalu. Al-Fatihah. Selanjutnya hadis yang nomor 61, apabila Allah ingin melaksanakan keputusan dan takdirnya, Allah mencabut akal dari orang yang berakal hingga berlaku keputusan dan takdirnya pada mereka. Apabila sudah menetapkan keputusannya, Dia kembalikan akal mereka dan terjadilah penyesalan. Jadi ini perjalanan saya muliakan. Ini hadis-hadis sahih. Jadi namanya kitab Mukhtaruh Hadis itu hadis-hadis yang telah dipilih, yang disusun, setelah dipilih disusun, kesohihannya disusun untuk disusunlah dengan nama kitab Mukhtar Hadis, kitab hadis-hadis pilihan. Jadi gini bahasa ini, kalau Allah menghendaki keputusannya, orang itu ya, dijatuhkan oleh Allah dalam satu kejelekan, kasar ibadah, maka Allah mencabut akalnya. Maksudnya nggak sadar orang itu.
Tiba-tiba dia berbuat salah, berbuat maksiat. Lalu setelah itu berbuat maksiat, dia baru sadar. Loh iya, karena saya menyesal orang ini. Makanya kalau orang berbuat salah, dia menyesal, berarti orang itu dibimbing oleh Allah. Sengaja oleh Allah dicabut akalnya, lalu dikasihkan oleh Allah sehingga sadar, dan dengan itu dia bertobat, menangis kepada Allah SWT. Dan tangisannya itu yang Allah inginkan. Tangisannya, penyesalannya itu yang Allah inginkan. Makanya di Al-Quran saya pernah baca satu ayat yang artinya, dan aku jadikan satu kebaikan dan dengan satu kejelekan agar mereka kembali. Guru saya pernah bertemu, beliau pernah mengatakan begini, kalau orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, orang-orang alim mahabbah pada Allah nggak ingin berbuat maksiat, tidak ingin, tetapi sengaja oleh Allah dijatuhkan ke perbuatan salah. Ibarat kereta itu bukan ingin berbuat maksiat, tetapi dijatuhkan kepada perbuatan maksiat oleh Allah supaya ada penyesalan, supaya memahami, supaya ngerti bahwa dia adalah manusia yang dhaif, yang tidak sempurna, bukan nabi, beda. Ya di sini soalnya. Nah, kita kan nggak ingin berbuat maksiat. Nah ini yang repot ini ya. Kalau orang soalnya nggak ingin berbuat maksiat, nggak ingin. Dia itu nggak ingin berbuat. Kalau kita nggak sering ingin berbuat maksiat, kalau ingin berarti imannya masih jauh. Ya guru saya ngomong gitu, sampai di hati sampai nggak ingin berbuat maksiat, benar-benar karena Allah dan istiqomah. Ini benar. Kalau masih ada ingin, wah belum. Tetapi orang nggak ingin berbuat maksiat itu bukan berarti nggak pernah berusaha, tetap jatuh juga. Tiada daging, kata Rasulullah hadis, oke? Tiada daging tanpa tulang, tidak manusia yang sempurna. Maksudnya diapain pun tetap ada jeleknya. Kejelekan itulah yang sebagai jembatan untuk mengakui dia seorang hamba di hadapan Allah SWT. Kebaikannya pun dia mengakui sebagai hamba kepada Allah SWT. Makanya dikasih baik, jelek, baik, jelek, baik, jelek. Ketika dikasih baik, dia sadar ini pertolongan Allah. Kasih jelek, dia mengakui dari dirinya, sehingga karena dari dirinya dia beristighfar. Jadi Allah punya sifat maha pengampun ini ya, ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaat bagi orang-orang yang telah berbuat salah, tetapi dia mau kembali menjadi orang yang soleh, yang baik. Yang salah itu kita berbuat maksiat, kita nggak ngakui ya. Makanya ciri-ciri orang bodoh, kata ulama dan kita hikam, yaitu orang bodoh itu kalau berbuat maksiat ingin ditutupi dari salahnya. Ya Allah, jangan tutupi ya Allah salah saya, ya Allah, aib saya. Kalau orang soleh enggak. Kalau orang-orang salafus, orang soleh itu, ya Allah jauhkanlah kami dari perbuatan maksiat. Beda ya? Itu. Jauhkanlah kami, minta dijauhkan dari perbuatan maksiat. Kalau yang pertama, minta ditutupi dari perbuatan maksiat. Nah, ini kalau orang soleh enggak, minta dijauhkan. Tadi selanjutnya dari riwayat Imam Ibnu Mubarak, bila engkau ingin melakukan suatu perkara, pikirkan akibatnya. Jika baik akibatnya, maka lakukan. Jika tidak buruk akibatnya, berhentilah. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, maka pikir dulu. Karena akal ini juga dikasih akal supaya berpikir. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Akal itu menunjukkan keimanan. Jadi kalau orang akalnya dihidupkan dengan dijernihkan, maka dia akan semakin iman kepada Allah SWT. Tetapi kalau nanti misalnya kita mau ngomongin seseorang, saya mau sampaikan ini, kira-kira kalau saya dengar seperti ini sakit hati, ya jangan disampaikan. Biasanya gitu. Jadi kalau kita perbuatan sesuatu kok menjadi jelek, jangan dilakukan. Tapi apabila bisa menjadi baik, maka lakukanlah. Dan selanjutnya, apabila engkau ingin mengerjakan suatu urusan, hendaklah engkau pikirkan dengan tenang hingga Allah menunjukkan kepadamu jalan keluar darinya. Jadi gini, Allah itu senang dengan ketenangan dan benci dengan yaitu ketidaktenangan atau tergopoh-gopoh, terburu-buru. Jadi pada zaman saya muliakan, kita sholat tenang, santai, jangan buru-buru ingin selesai. Lakukan dengan tenang. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ketika berhadapan dengan Allah,
Boleh cepat. Ada orang itu sholatnya cepat boleh, tapi yang penting tumunina. Tapi dia, kenapa dia cepat? Karena dia takut ketika lambat hatinya lupa kepada Allah. Sebab sholat itu yang dinilai kekhusyuannya. Yang penting pasti adalah kalau jenengan lambat bisa khusyuk lebih baik. Ada orang cepat sholat seperti, tetapi khusyuk dia sholat. Tapi cepat itu bukan berarti kayak tadi gitu, enggak. Tetap tumunina. Subhanallah. Subhanarabbiyal adzim, subhanarabbiyal adzim, subhanallah. 3 kali kan. Cuma cepat. Tetap bacaannya tetap tumunina, tetap berhenti saat rukuk, saat sujud, saat tidak. Cuma itu. Tapi orang-orang soleh seperti ini, orang sufi seperti ini, supaya hatinya enggak bergeser kecuali pada Allah SWT. Ada yang seperti itu, ada yang pelan, sujud lama untuk menata khusyuknya, ada juga cepat juga nggak lupa kepada Allah, pelan apalagi ngelamun ke sana kemari. Kenapa? Karena nggak pernah dilatih. Jadi para jemaah yang saya muliakan, ketenangan itu adalah sifat Allah. Kalau kita mengerjakan sesuatu, tenangkan dulu, pikirkan dulu dengan tenang. Menghadapi satu masalah apa, jangan cepat-cepat mengambil keputusan sampai Allah beri petunjuk. Petunjuk bahwa saya akan melakukan benar. Jadi gini, kalau orang itu tenang hatinya, tenang hati itu hanya satu, hanya dipakai nyata. Selain ingat kepada Allah, nggak akan bisa tenang. Ketika tenang itulah dengan khusyuk, dengan tawaduk, dengan berserah diri kepada Allah SWT, maka Allah akan memberi jalan petunjuk kepada orang itu. Sehingga langkah kita menuju mengerjakan sesuatu itu telah dibimbing oleh Allah SWT. Insya Allah kita akan selamat. Alhamdulillah.